Cerita yang akan Anda dengar ini adalah sebuah cerita yang luar biasa. Mohon subscribe channel ini jika kalian suka ceritanya dan berikan komentar dari lokasi mana Anda menonton video ini. Terima kasih telah menonton kami. Bima Wijaya merapikan dasi bermereknya sekali lagi sebelum melangkah keluar dari mobil mewah hitamnya di tempat parkir Taman Cemara. Matahari sore menciptakan bayangan panjang di atas taman bermain, di mana tawa anak-anak bergema seperti simfoni yang sudah lama ia lupakan cara mendengarkannya. Putrinya yang berusia 7 tahun, Kirana, duduk diam di kursi belakang, rambut keemasannya menangkap cahaya seperti sutra halus. Mata birunya terpaku pada sesuatu yang hanya bisa ia lihat. "Ayo, sayang," kata Bima lembut membuka pintunya. Kirana menyelipkan tangan mungilnya ke tangan Bima, tapi tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak pernah bicara selama 3 tahun 2 bulan dan 16 hari. Bima menghitung setiap harinya. Kirana tetap membisu. Bukan karena pilihan, kata para dokter. Trauma kehilangan ibunya dalam kecelakaan mobil itu telah mengunci suaranya di suatu tempat yang dalam di dirinya. Dan tidak ada terapi spesialis atau doa yang mampu menemukan kuncinya. Bima adalah seorang pria yang pekerjaannya adalah menyelesaikan masalah. Sebagai CEO Wijaya Group, sebuah perusahaan besar, ia memimpin ruangan penuh eksekutif, menegosiasikan kesepakatan bernilai miliaran, dan mengubah bisnis yang gagal menjadi kisah sukses. Tapi ia tidak bisa memperbaiki satu-satunya hal yang paling penting, kebisuan putrinya. Mereka berjalan menuju taman bermain, jari-jari mungil Kirana mencengkeram tangannya seperti pelampung. Anak-anak lain berlarian melewati mereka, berteriak dan bermain dalam permainan yang Kirana perhatikan dengan mata penuh kerinduan, tetapi tidak pernah ikut serta. Dada Bima terasa sesak saat melihatnya duduk di bangku, kakinya berayun bebas, mulutnya terkunci rapat seperti brankas yang melindungi harta karun yang terlalu berharga untuk dibagikan. "Kirana, mau coba ayunan hari ini?" Tanyanya, suaranya membawa harapan lembut yang sama. Setiap sore mereka datang ke sana. Kirana menatapnya dengan mata biru yang luar biasa itu, mata Anjani, dan menggelengkan kepalanya hampir tak terlihat. Saat itulah Bima melihatnya. Seorang anak laki-laki, mungkin seumuran Kirana, dengan rambut pirang kotor yang mencuat ke segala arah dan pakaian yang sudah usang. Sepatunya berlubang dan kaosnya 2 kali lebih besar, mungkin bekas. Tapi senyumnya bisa menerangi seluruh kota. Anak itu sedang membangun sesuatu di kotak pasir. Lidahnya menjulur karena konsentrasi saat ia membentuk pasir dengan tangan kosongnya. Anak-anak lain bermain di sekitarnya, tetapi ia tampak puas di dunianya sendiri, menciptakan apa yang tampak seperti istana yang rumit, lengkap dengan menara dan parit. Kirana tiba-tiba bangkit dari bangku, gerakannya begitu cepat hingga mengejutkan Bima. Ia berjalan menuju kotak pasir dengan tujuan, sesuatu yang belum pernah Bima lihat darinya selama 3 tahun. Bima mengikuti dari kejauhan, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Anak laki-laki itu mendongak saat Kirana mendekat, dan wajahnya bersinar cerah seperti pagi hari raya. "Hai, mau bantu aku membangun istana ini? Aku membuatnya untuk seorang putri, tapi kurasa aku butuh seseorang yang tahu apa yang benar-benar disukai para putri." Kirana berhenti tepat di depan kotak pasir, matanya lebar, dan terfokus pada ciptaan anak laki-laki itu. Ia berlutut di pasir, tidak peduli dengan gaun mahalnya, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh salah satu menara. "Hati-hati," kata anak itu cepat, tapi tanpa kekerasan, masih agak goyah. "Namaku Adit Pratama." "Siapa namamu?" Bima menahan napas. Ini adalah saat yang selalu menghancurkan hatinya. Ketika anak-anak lain mengharapkan Kirana berbicara dan ia tidak bisa, kekecewaan di wajah mereka biasanya membuatnya berlari kembali padanya. Tapi sesuatu yang berbeda terjadi hari ini. Kirana membuka mulutnya dan, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun 2 bulan dan 16 hari, membisikkan satu kata yang mengubah segalanya. "Kirana." Kaki Bima terasa lemas. Kirana telah berbicara. Putrinya Kirana yang berharga dan pendiam baru saja menyebutkan namanya kepada orang asing. Kata itu melayang di udara seperti doa yang terkabul, dan Bima merasakan air mata mengalir di wajahnya sebelum ia bisa menghentikannya.
Wajah Adit bersinar seperti kembang api yang dulu disukai Kirana sebelum dunianya menjadi sunyi. "Kirana, nama yang indah sekali," serunya, menepukkan tangannya yang berpasir dengan gembira, seperti putri Kirana di buku favoritku di perpustakaan. Dia yang bisa berbicara dengan binatang dan membuat bunga mekar hanya dengan tersenyum pada mereka. "Mau bantu aku membuat jembatan gantung? Aku tidak tahu cara membuatnya bisa membuka dan menutup dengan benar." Bima menyaksikan dengan takjub saat Kirana mengangguk penuh semangat, sesuatu yang belum pernah ia lihat sejak sebelum kematian Anjani. Ia mendekati Adit di kotak pasir. Gaun putihnya yang bersih kini dihiasi pasir keemasan dan mulai membentuk pintu masuk istana dengan jari-jari halus yang sudah bertahun-tahun tidak bermain. "Ibuku dulu sering membacakanku cerita tentang istana," bisik Kirana. Suaranya nyaris tak terdengar, tetapi jernih seperti kristal di telinga Bima yang putus asa. Setiap kata adalah keajaiban, hadiah yang ia pikir tidak akan pernah ia terima lagi. Katanya setiap istana butuh taman rahasia, tempat sang putri bisa pergi saat merasa sedih. Tempat yang indah dan sunyi, di mana ia bisa memikirkan hal-hal bahagia. Mata Adit membelalak penuh semangat, dan ia mulai menggali pasir dengan antusias. "Taman Rahasia, itu ide paling cemerlang. Kita bisa meletakkannya di sini, di belakang menara utama, dengan bunga-bunga kecil yang terbuat dari pasir berwarna." Ia berhenti menggali, menatap Kirana dengan rasa ingin tahu tanpa menghakimi. "Ibumu sepertinya sangat pintar dan baik. Apa dia akan menjemputmu nanti? Atau kamu pulang dengan ayahmu?" Napas Bima tercekat di tenggorokannya. Ini selalu menjadi bagian tersulit. Saat anak-anak lain bertanya tentang ibu dan wajah, Kirana akan tertutup seperti jendela yang dibanting. Ia telah melihatnya terjadi puluhan kali. Melihatnya kembali ke dalam kebisuan ketika pertanyaan menjadi terlalu sulit. Tapi hari ini terasa berbeda. Hari ini, tangan Kirana terdiam di pasir, tapi ia tidak lari, tidak menutup diri. Sebaliknya, ia menatap lurus ke arah Adit dengan mata biru yang luar biasa itu, mata Anjani, dan berbicara dengan ketegasan yang menghancurkan sekaligus memperbaiki hati. "Bima, ibu ada di surga sekarang," katanya sederhana. Suaranya membawa keanggunan yang terasa jauh, melampaui usianya yang 7 tahun. "Dia mengawasiku dari bintang-bintang setiap malam. Ayah menunjukkanku yang mana bintangnya. Bintang yang paling terang tepat di atas rumah kami." Adit berhenti menggali sama sekali dan menatap Kirana dengan pemahaman yang jauh melampaui usianya yang masih muda. Suara taman bermain seolah lenyap di sekitar mereka saat ia memproses kata-katanya dengan pertimbangan serius yang pantas. "Ayahku juga ada di surga," katanya lembut. Suaranya merendah untuk menyamai nada hormat Kirana. "Dia pergi ke sana waktu aku berumur 5 tahun. Tapi aku ingat semuanya tentang dia. Tangannya paling besar di dunia. Dan dia biasa membangun istana pasir yang paling menakjubkan. Ibu bilang dia mengawasiku dari bintang terbesar di langit, yang terlihat seperti berkedip. Katanya dia kadang-kadang mengirimiku mimpi indah, terutama saat aku takut atau merasa sendirian." Bima merasakan hatinya meluas dan hancur pada saat yang bersamaan. Dua anak ini, keduanya tersentuh oleh kehilangan di usia yang begitu muda, telah menemukan satu sama lain di kotak pasir dan berbagi kesedihan terdalam mereka dengan kejujuran polos yang hanya dimiliki oleh anak-anak. Mungkin mereka berteman di atas sana, usul Kirana, dan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 3 tahun, senyum tulus merekah di sudut bibirnya. Bukan senyum sopan dan terlatih yang telah ia pelajari untuk para dokter dan terapis, tetapi ekspresi harapan yang nyata dan spontan. "Aku yakin begitu," setuju Adit. Senyumnya menyamai senyum Kirana. "Dan aku yakin mereka sangat senang kita berteman di bawah sini. Mungkin mereka bahkan membantu kita bertemu hari ini." Saat matahari sore mulai terbenam, mewarnai taman bermain dengan nuansa keemasan yang membuat segalanya tampak magis, Bima menyadari bahwa sesuatu yang mendalam sedang terjadi. Putrinya tidak hanya berbicara, ia sedang menyembuhkan diri. Bagian jiwanya yang terkunci sedang terbuka seperti bunga, meraih cahaya matahari. Dan itu semua berkat seorang anak laki-laki dengan sepatu berlubang dan hati yang lebih besar dari langit. Tetapi saat ia mengamati mereka bermain, dengan hati-hati membangun istana dan persahabatan mereka dengan perhatian yang sama, Bima tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa momen ini terlalu sempurna, terlalu rapuh. Apa yang akan terjadi ketika sore ini berakhir?
Bagaimana dengan besok atau minggu depan? Bisakah sesuatu yang begitu indah benar-benar bertahan? Ayah, bolehkah adik datang ke rumah kita? Tanya Kirana saat mereka berjalan kembali ke mobil. Tangan mungilnya masih menggenggam tangan Bima, tetapi sekarang dengan energi gembira, bukan kebutuhan putus asa yang biasa ia rasakan. Suaranya membawa keringanan yang sudah Bima lupakan. Bima menoleh ke belakang ke arah kotak pasir, di mana Adit dengan hati-hati membongkar istananya, merapikan pasir untuk anak-anak besok dengan jenis perhatian yang menunjukkan karakternya. Anak itu mendongak dan melambai antusias pada Kirana. Senyum ompongnya menular dan murni, jenis senyum yang bisa menerangi ruangan paling gelap. Nanti kita lihat, sayang, kata Bima. Meskipun pikirannya sudah dipenuhi pertanyaan dan kekhawatiran, siapa anak ini? Di mana orang tuanya? Mengapa ia sendirian di taman? Dan yang paling penting, apa yang akan terjadi pada Suara? Kirana yang baru ditemukan jika persahabatan ini tidak bisa berlanjut. Adit, panggil Bima. Naluri CEO-nya mengambil alih saat ia mendekati anak itu. Apakah ada yang akan menjemputmu? Sudah mulai sore. Anak itu mendekat melompat-lompat dengan energi tak terbatas. Pasir masih menempel di pakaian usangnya dan rambutnya mencuat ke segala arah. Oh, saya jalan kaki pulang. Tidak jauh kok. Tepat setelah pabrik tua di Jalan Palem dan di tikungan dari laundry dengan papan neon yang berkedip, ibu bekerja di warung makan Bu Tuti. Jadi saya ke sini hampir setiap hari sepulang sekolah. Kadang-kadang saya ke perpustakaan dulu, tapi taman adalah tempat favorit saya karena kamu bisa membangun sesuatu dan menggunakan imajinasimu. Darah Bima serasa membeku. Jalan Palem berada di salah satu lingkungan paling berbahaya di kota, tempat bahkan polisi berpatroli berpasangan. Gagasan tentang seorang anak berusia 7 tahun berjalan sendirian melalui jalan-jalan itu setiap sore tidak terpikirkan, hal yang membuat orang tua tidak bisa tidur di malam hari karena khawatir. Sudah berapa lama kamu berjalan sendirian? Tanya Bima, mencoba menjaga suaranya tetap santai, sementara pikirannya menghitung semua bahaya yang bisa dihadapi seorang anak di daerah itu. Adit mengangkat bahu dengan ketidakpedulian, seseorang yang terlalu muda untuk sepenuhnya memahami risiko yang dihadapinya setiap hari. Sejak sekolah dimulai bulan Maret, ibu bilang saya sudah cukup bertanggung jawab sekarang karena saya sudah 7,5 tahun. Lagi pula Bu Tresa dari rumah sebelah mengawasiku dari jendelanya, dan Pak Paulus di toko pojok selalu melambai, dan kadang-kadang memberiku permen gratis jika aku membantunya membawa belanjaan untuk ibu-ibu tua. Kirana menarik-narik lengan baju Bima. Matanya berbinar dengan sebuah ide. Ayah, bisakah kita mengantar Adit pulang? Hari sudah mulai gelap, dan dia tidak boleh berjalan sendirian saat gelap. Bima menatap mata memohon putrinya, mata yang sama yang telah kosong dan tak bernyawa begitu lama, dan tahu ia tidak bisa menolak permintaan tulus pertamanya setelah bertahun-tahun. Naluri protektif yang ia rasakan untuk Kirana secara alami meluas ke anak laki-laki luar biasa yang telah mengembalikan suaranya. Tentu saja, Adit. Kami antar kamu pulang. Kami akan senang mengantarmu. Perjalanan mobil itu adalah sebuah wahyu yang mengubah semua, yang Bima kira ia ketahui tentang ketahanan anak-anak. Adit berbicara tanpa henti tentang sekolah. Guru favoritnya Bu Jamila, yang mengizinkannya membantu saat jam cerita, kue risoles buatan ibunya yang terkenal, yang diperebutkan semua tetangga, dan impian besarnya untuk menjadi astronot, agar bisa mengunjungi ayahnya di antara bintang-bintang. Kirana menyimak setiap kata, sesekali menambahkan komentarnya yang lembut. Masing-masing merupakan keajaiban bagi telinga Bima. Kamu benar-benar ingin pergi ke luar angkasa? Tanyanya. Kedengarannya menakutkan. Bukan menakutkan, Adit mengoreksi dengan lembut. Luar biasa. Pikirkan saja, Kirana. Kamu bisa melihat seluruh dunia dari atas sana. Dan semua masalah yang terasa begitu besar di sini akan tampak kecil. Lagi pula, aku yakin pemandangan surga jauh lebih baik dari luar angkasa. Ketika mereka berhenti di depan sebuah gedung apartemen kecil yang kumuh di Jalan Palem, hati Bima mencelos. Catnya mengelupas dari dinding, tangga depan tampak siap runtuh di bawah beban sekecil apapun, dan beberapa jendela ditutupi kardus, bukan kaca. Ini adalah kemiskinan dalam bentuknya yang paling mentah dan tak kenal ampun.
Terima kasih atas tumpangannya, Pak. Adit berhenti, menyadari ia tidak tahu nama belakang Bima, meskipun mereka telah bersama sepanjang sore. Wijaya, jawab Bima, mengamati wajah anak itu dengan saksama. Bima Wijaya. Mata Adit membelalak dengan pengakuan dan kegembiraan yang tulus. Seperti Wijaya Group? Gedung besar di pusat kota, dengan semua jendela berkilau yang memantulkan awan. Ibu kadang-kadang membersihkan kantor di sana pada akhir pekan saat mereka butuh bantuan ekstra. Bima mengangguk, terkejut bahwa anak itu tidak hanya tahu perusahaannya, tetapi juga membicarakannya dengan antusiasme seperti itu. Ibu selalu bilang, orang-orang yang bekerja di sana pasti sangat penting, karena semuanya sangat bersih dan mewah. Lanjut Adit, bersinar dengan kebanggaan polos. Karen sekali, ayahmu pasti seperti pahlawan super yang memakai jas. Saat Adit menghilang ke dalam gedung, melambai dengan antusias hingga detik terakhir, Bima menyadari sesuatu yang sangat meresahkan. Kirana telah menemukan suaranya kembali. Tapi dengan biaya apa? Adit hidup di dunia yang Bima hampir tidak mengerti. Dunia perjuangan dan ketidakpastian yang sama asingnya baginya seperti planet lain. Apa yang terjadi ketika dua dunia yang begitu berbeda bertabrakan? Dan yang lebih penting, apa yang akan terjadi pada Kirana jika dunia-dunia ini tidak dapat menemukan cara untuk hidup berdampingan? Keesokan paginya, Bima menemukan Kirana duduk di dekat jendela kamarnya. Di sudut baca yang telah dibuat Anjani bertahun-tahun yang lalu, sudah berpakaian lengkap dengan gaun biru favoritnya, dan menatap tajam ke jam digital di meja samping tempat tidurnya. Sinar matahari merembes melalui tirai, menerangi rambut keemasannya seperti lingkaran cahaya. Baru jam 7:30, sayang. Kita baru pergi ke taman jam 3 nanti, katanya lembut, duduk di sampingnya di kursi jendela, yang merupakan tempat favorit Kirana sebelum dunianya menjadi sunyi. Bisakah kita pergi lebih awal hari ini? Tanya Kirana, suaranya lebih jernih dan kuat dari kemarin, setiap kata lebih percaya diri dari sebelumnya. Adit bilang dia mungkin akan ke perpustakaan sebelum ke taman hari ini. Dia akan membacakan cerita untuk anak-anak kecil, dan aku ingin melihat buku apa yang dia suka. Mungkin aku bisa membantunya. Hati Bima dipenuhi kegembiraan dan kekhawatiran dalam ukuran yang sama. Kirana berbicara dalam kalimat lengkap, menunjukkan antusiasme untuk kegiatan di luar rutinitasnya yang sunyi dan terkontrol dengan hati-hati, semua tanda positif yang memberinya harapan. Tetapi seluruh pemulihan emosionalnya tampaknya bergantung pada seorang anak laki-laki kecil yang baru ia kenal kurang dari 24 jam, dan ketergantungan itu membuatnya takut. Kirana sayang, kita perlu bicara tentang Adit. Bima memulai dengan hati-hati, memilih kata-katanya seperti batu pijakan di seberang sungai yang berbahaya. Dia anak yang luar biasa, dan ayah sangat senang kalian berteman. Tapi, dia sahabatku, sela Kirana dengan ketegasan yang benar-benar mengejutkan Bima. Dia mengerti tentang merindukan orang dan memiliki lubang di hatimu yang terkadang sakit. Dan dia membuatku ingin bicara lagi, ayah. Saat aku bersamanya, kata-kata tidak terasa terjebak lagi. Kesederhanaan dan kejujuran pernyataannya menghantam Bima seperti pukulan fisik. Adit membuatnya ingin berbicara lagi. 3 tahun dengan terapis terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Sesi yang tak terhitung jumlahnya dengan psikolog anak. Spesialis yang didatangkan dari seluruh dunia. Tidak ada yang berhasil mencapai apa yang telah dicapai oleh satu sore bersama seorang anak dari Jalan Palem. Sore itu mereka menemukan Adit di perpustakaan umum, tepat di tempat yang ia katakan. Dan pemandangan yang menyambut mereka membuat Bima terkesima. Adit duduk di bagian anak-anak, dikelilingi oleh sekelompok anak-anak kecil yang beragam, yang menatapnya dengan perhatian penuh saat ia menghidupkan sebuah cerita dengan suara-suara yang hidup dan gerakan yang ekspresif. Dan kemudian naga itu menyadari bahwa dia sama sekali tidak menakutkan. Dia hanya kesepian dan disalahpahami, kata Adit. Suaranya bersemangat dan menarik, seluruh tubuhnya bergerak saat ia memerankan cerita itu. Tidak ada yang pernah bertanya mengapa dia menyemburkan api. Mereka hanya lari sambil berteriak. Jadi ketika sang putri akhirnya duduk dan bertanya tentang perasaannya, dia mulai menangis air mata kebahagiaan alih-alih menyemburkan api. Kirana berjalan tanpa ragu-ragu dan duduk bersila di karpet warna-warni bersama anak-anak lain
benar-benar tenggelam dalam narasi Adit. Bima mengamati dari balik rak buku di dekatnya, terkesan dan terharu. Putrinya, yang hampir tidak pernah berinteraksi dengan anak-anak lain sejak kecelakaan itu, sekarang menjadi bagian dari sebuah kelompok, tertawa dan bertepuk tangan bersama cerita itu, seolah-olah ia tidak pernah membisu. Ketika jam cerita berakhir dan anak-anak bubar untuk mencari buku mereka sendiri, Adit melihat Kirana dan wajahnya bersinar cerah seperti pagi hari raya. "Kirana, kamu datang. Kamu dengar cerita naga itu? Itu salah satu favoritku karena mengajarkan kita bahwa terkadang orang yang terlihat menakutkan sebenarnya hanya sedih di dalam. Aku suka cerita di mana semua orang berakhir bahagia dan dimengerti." "Aku juga," jawab Kirana dengan keyakinan yang meningkat. "Adit, apakah kamu membacakan cerita di sini setiap hari? Kamu sangat pandai membuat karakter terasa nyata." "Bu Kamila mengizinkanku membantu jam cerita pada hari Rabu dan Jumat," jelas Adit dengan kebanggaan yang jelas. "Katanya aku punya bakat khusus untuk menghidupkan karakter dan membantu anak-anak terhubung dengan buku. Aku ingin menulis buku sendiri suatu hari nanti. Cerita yang membantu anak-anak yang sedih merasa lebih baik dan tidak terlalu sendirian." Bima merasakan sesuatu yang fundamental bergeser di dadanya. Ini bukan hanya pertemuan yang membahagiakan atau titik terang sementara. Adit benar-benar istimewa. Empati alaminya, caranya yang intuitif dengan anak-anak, ketahanannya meskipun kesulitan yang jelas. Ini adalah kualitas yang tidak bisa dibeli, diajarkan atau dibuat-buat. Saat mereka meninggalkan perpustakaan bersama, Kirana menyelipkan tangannya yang bebas ke tangan Adit dengan keyakinan penuh menciptakan rantai 3 orang yang terasa lebih alami daripada apapun yang Bima alami sejak kematian Anjani. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 3 tahun, ia merasa mereka benar-benar bisa menjadi keluarga lagi. Tapi kemudian, Adit menyebutkan sesuatu yang menghancurkan perasaan damai Bima, yang sedang tumbuh dan mengubah segalanya. "Oh, ngomong-ngomong, Ibu ingin aku berterima kasih atas tumpangannya kemarin, Pak Wijaya. Dia khawatir saat aku pulang terlambat, 15 menit. Tapi saat aku menceritakan semuanya tentang Kirana dan istana kami, dan bagaimana kami berdua merindukan orang di surga, dia menangis air mata bahagia." Adit berhenti, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius melampaui usianya. Dia bilang, "Itu pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku berbicara tentang mendapatkan teman baru daripada hanya merindukan ayah. Ibu sangat mengkhawatirkanku akhir-akhir ini, terutama sejak surat penggusuran datang. Dia mencoba menyembunyikannya, tapi aku tahu dia takut." Darah Bima berubah menjadi es. Surat penggusuran, persahabatan penyembuhan yang sempurna ini akan dihancurkan oleh sesuatu yang begitu brutal dan final seperti penggusuran. Bima tidak bisa berkonsentrasi pada apapun sepanjang sisa sore itu. Sementara Kirana bermain dengan tenang di kamarnya, berbicara dengan boneka binatangnya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, menciptakan cerita-cerita rumit yang merembes ke seluruh rumah, seperti musik. Pikirannya dipenuhi oleh penyebutan santai Adit tentang surat penggusuran. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu bukan tanggung jawabnya. Ia telah membangun Wijaya Group dari nol, membuat keputusan sulit, memahami bahwa bisnis adalah bisnis dan emosi adalah kemewahan yang tidak bisa dimiliki oleh orang sukses. Melibatkan diri secara pribadi dalam masalah keuangan setiap orang yang menyentuh hidupnya adalah resep bencana. Tetapi setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat senyum ompong Adit dan mendengar tawa Kirana bergema di rumah untuk pertama kalinya sejak Anjani meninggal. Bagaimana ia bisa menimbang prinsip-prinsip bisnis dengan pemulihan ajaib putrinya? Tengah malam, Bima mendapati dirinya berada di ruang kerjanya yang berpanel kayu ek, laptop terbuka, meneliti semua yang ia bisa tentang alamat Jalan Palem nomor 231, apartemen 3B. Apa yang ia temukan di catatan publik membuat perutnya mual dengan campuran kesedihan dan kemarahan atas ketidakadilan hidup. Anjani Pratama, 28 tahun, bekerja di 3 pekerjaan paruh waktu. Membersihkan kantor dengan upah minimum di pagi hari, melayani meja di warung makan Bu Tuti saat jam makan malam, dan sesekali menjaga anak tetangga jika jadwalnya memungkinkan. Suaminya Carlos meninggal dalam kecelakaan konstruksi 18 bulan yang lalu, meninggalkan tagihan medis yang sangat besar
dari perjuangannya selama 3 minggu untuk hidup, dan tidak ada asuransi untuk meredam pukulan itu. Surat penggusuran itu untuk sewa yang terlambat 3 bulan, total 5 juta rupiah. Bima menatap angka di layarnya dengan tak percaya. Ia menghabiskan lebih dari itu untuk 1 kali makan malam mewah di pusat kota. Itu kurang dari yang ia bayarkan untuk layanan detail mobil bulanannya. Bagi keluarga Pratama, itu adalah perbedaan antara memiliki rumah dan hidup di jalanan. Bima mengangkat teleponnya 3 kali untuk menelepon asistennya, Ibu Sari, untuk memintanya mengeluarkan cek dan menyelesaikan masalah dengan tenang dan efisien. Tetapi setiap kali ia ragu, pesan apa yang akan dikirimkannya? Apa yang akan terjadi bulan depan ketika mereka tidak bisa membayar sewa lagi? Apakah ia menyelesaikan masalah atau menciptakan ketergantungan yang pada akhirnya akan memperburuk keadaan? Sore berikutnya di taman, Adit tampak berbeda. Lebih pendiam, kurang bersemangat. Energi tak terbatasnya yang biasa diredam oleh kekhawatiran yang terlalu berat untuk bahu sekecil itu. Ketika Kirana memintanya untuk membantu membangun istana lain, ia setuju, tetapi hatinya tidak ada di sana. Gerakannya mekanis, terganggu. Adit, kamu baik-baik saja? Tanya Kirana dengan perhatian intuitif, yang tampaknya menjadi kekuatan supernya. Kamu terlihat sedih hari ini. Apa terjadi sesuatu? Tangan Adit terdiam di pasir dan, untuk sesaat, Bima melihat beban kekhawatiran orang dewasa terpampang di wajah seorang anak. Ibu menangis lagi tadi malam setelah dia pikir aku sudah tidur. Pria dari kantor apartemen datang, dan dia tidak terlalu baik padanya. Dia mengatakan hal-hal buruk tentang orang yang tidak membayar tagihan mereka dan memberinya surat baru yang mengatakan kita harus pergi dalam 2 minggu jika kita tidak bisa membayar. Adit menatap Kirana dengan mata yang telah melihat terlalu banyak. Aku tidak mau pindah, Kirana. Aku baru saja menemukan sahabatku, dan aku tidak mau kehilanganmu juga. Wajah Kirana muram dengan ekspresi yang belum pernah Bima lihat sejak hari mereka memberitahunya bahwa ibu tidak akan pulang. Kamu tidak boleh pindah. Kamu satu-satunya yang mengerti tentang ibu dan ayah di surga. Kamu satu-satunya yang membuatku ingin bicara. Bima menyaksikan wajah putrinya melewati emosi yang belum pernah ia lihat dalam 3 tahun. Kemarahan, ketakutan, keputusasaan dan perlindungan sengit yang sangat mengingatkannya pada Anjani hingga membuatnya terkesiap. Ia merasakan lagi secara mendalam dan lengkap, dan itu indah sekaligus menakutkan. Mungkin ayahmu bisa membantu, kata Adit tiba-tiba, menatap Bima dengan mata penuh harap yang membawa beban masa depan sebuah keluarga. Dia orang penting, kan? Orang penting bisa memperbaiki hal-hal yang tidak bisa diperbaiki oleh orang biasa. Beban tatapan penuh harap dari kedua anak itu terasa seperti timah di pundak Bima. Ia penting, ia bisa memperbaikinya, tetapi haruskah ia? Dan jika ia melakukannya, apa konsekuensinya bagi semua yang terlibat? Akan ayah lihat apa yang bisa ayah lakukan? Bima mendengar dirinya berkata, meskipun pikirannya meneriakkan peringatan tentang batasan dan komplikasi, dan wilayah berbahaya mencampur adukkan bisnis dengan perasaan pribadi. Malam itu, saat Bima menidurkan Kirana di kamar yang masih samar-samar beraroma lavender Anjani, ia menatapnya dengan mata biru yang luar biasa itu, dan mengucapkan kata-kata yang akan menghantuinya selama berhari-hari tanpa tidur. Ayah, jika Adit pindah, kurasa aku bisa berhenti bicara lagi. Dia satu-satunya orang yang membuat kata-kata ingin keluar dari tempat sunyi di mana mereka bersembunyi. Tanpa dia, aku tidak tahu apakah aku akan ingat cara menggunakan suaraku. Bima menyadari dengan sangat jelas bahwa mereka tidak hanya memintanya untuk membantu keluarga yang sedang berjuang. Mereka memintanya untuk menyelamatkan suara putrinya, penyembuhannya, masa depannya. Tapi apakah ia cukup kuat untuk menyatukan dua dunia yang tampaknya ditakdirkan untuk tetap terpisah? Dan berapa biayanya untuk mencoba? Bima berdiri di luar Jalan Palem nomor 231. Pada pukul 7.30 pagi berikutnya, memegang amplop berisi cek senilai 7 juta rupiah, cukup untuk menutupi sewa yang terlambat dan beberapa bulan ke depan. Ia hampir tidak tidur, bergulat dengan suara Anjani di kepalanya. Kebijaksanaannya yang lembut bergema dalam ingatannya. Kamu tidak bisa menyelesaikan segalanya dengan uang, Bima, katanya dulu ketika ia mencoba menulis cek untuk masalah yang membutuhkan lebih dari sekadar solusi keuangan.
Terkadang hati membutuhkan lebih dari yang bisa diberikan dompet. Terkadang orang perlu merasa bahwa mereka telah mendapatkan martabat mereka. Tetapi apa alternatifnya? Membiarkan Adit dan ibunya diusir? Melihat Kirana kembali ke dalam kebisuan. Terkadang, uang adalah satu-satunya alat yang ia miliki. Satu-satunya bahasa yang ia kuasai dengan cukup lancar untuk membantu. Gedung apartemen itu tampak lebih bobrok di bawah cahaya pagi yang keras. Grafiti menutupi sebagian besar dinding lantai pertama. Trotoarnya retak dan tidak rata. Dan bau sampah serta keputusasaan seolah melayang di udara seperti kabut. Bima menaiki tangga yang berderit ke 3B. Setiap langkah menggemakan keraguannya dan mengetuk dengan lembut. Wanita yang membuka pintu itu bukanlah yang ia harapkan. Anjani Pratama cantik dengan cara yang tidak bisa disentuh oleh kesulitan. Tulang pipi tinggi, mata gelap cerdas yang tidak melewatkan apapun, dan aura martabat yang tidak bisa dikurangi oleh kemiskinan. Ia mengenakan seragam pelayan yang sudah usang, tetapi bersih tanpa noda, dan memegang secangkir kopi yang berbau seperti sebagian besar terdiri dari harapan. "Pak Wijaya," katanya, langsung mengenalinya dari deskripsi bersemangat Adit. Adit menceritakan semuanya tentang Anda dan Kirana. Dia tidak berhenti berbicara tentang teman barunya sejak kemarin. "Silakan masuk." Apartemen itu kecil tetapi sangat bersih. Setiap permukaan dibersihkan hingga berkilau. Semuanya diatur dengan presisi militer. Dan meskipun kemiskinan yang jelas, ada cinta di setiap sudut. Adit duduk di sebuah meja kecil, mengerjakan pekerjaan rumah. Lidahnya menjulur karena konsentrasi dan mendongak dengan terkejut dan gembira saat melihat Bima. "Pak Wijaya, Ayah Kirana ada di sini. Mau lihat kamarku? Aku punya teleskop yang ayah berikan sebelum dia pergi ke surga. Dan kadang-kadang aku melihat bintang dan menceritakan hariku padanya." "Adit, selesaikan PR matematikamu," kata Anjani lembut. Suaranya membawa otoritas seorang ibu yang juga merupakan jangkar bagi putranya. Ia menoleh ke Bima dengan mata ingin tahu. "Maaf, tempat kami sangat kecil. Bisa saya tawarkan kopi?" "Tidak mewah tapi kuat." Bima melihat sekeliling ruang yang sederhana, perabotan yang ditambal dengan hati-hati. Gambar tangan menutupi kulkas, buku-buku keperawatan menumpuk di setiap permukaan yang tersedia. Ini bukan hanya kemiskinan, ini adalah seseorang yang berjuang mati-matian untuk membangun kehidupan yang lebih baik melawan rintangan yang mustahil. "Ibu Anjani," Bima memulai, mengeluarkan amplop dengan tangan yang tidak sepenuhnya mantap. "Saya ingin membantu dengan situasi sewa Anda. Adit dan Kirana sudah sangat dekat dan saya mengerti Anda sedang menghadapi beberapa kesulitan. Anggap ini sebagai hadiah." "Tidak," suara Anjani, tegas tetapi tidak menyenangkan, dan penolakannya menghantam Bima seperti pukulan fisik. "Saya menghargai tawaran itu lebih dari yang Anda tahu, Pak Wijaya. Tetapi saya tidak menerima sedekah, bahkan dari seseorang dengan niat paling baik sekalipun." Bima berkedip dalam keheningan yang tercengang. Di dunianya semua orang mengambil uang jika Anda menawarkannya cukup banyak. Semua orang punya harga, angka yang akan menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka berterima kasih. Ini adalah wilayah asing. "Ibu Anjani, tolong, saya mengerti harga diri Anda, tapi Adit dan Kirana, mereka sangat cocok bersama," sela Anjani dengan baja lembut. "Anak saya belum tersenyum seperti itu sejak ayahnya meninggal." Dan dari apa yang Adit ceritakan, Kirana menemukan suaranya kembali. "Tapi uang tidak membeli persahabatan, Pak Wijaya. Itu membuatnya rumit. Itu menciptakan ketidakseimbangan yang tidak seharusnya dinavigasi oleh anak-anak. Jadi, apa yang bisa saya lakukan?" tanya Bima, benar-benar bingung dan merasa tidak berdaya dengan cara yang sama sekali tidak ia kenal. "Saya tidak bisa hanya melihat Anda diusir ketika saya punya kekuatan untuk mencegahnya." Anjani mempelajarinya sejenak, mata cerdasnya seolah melihat langsung ke dalam jiwanya. Ketika ia berbicara, kata-katanya akan mengubah segalanya. "Ingin membantu? Berarti saya pekerjaan sungguhan, dengan tunjangan dan masa depan. Saya tinggal 2 semester lagi untuk menyelesaikan gelar keperawatan saya. Tetapi saya tidak mampu untuk melanjutkannya. Bantu saya membangun sesuatu yang bertahan lama, bukan hanya membayar solusi sementara yang tidak menyelesaikan apapun." Adit mendongak dari pekerjaan rumahnya. Wajah mudanya bersinar dengan pemahaman yang membuat Bima takjub. "Ibu sangat pintar, Pak Wijaya.
Dia akan menjadi perawat terbaik dan membantu orang sakit merasa lebih baik. Sama seperti Kirana membantuku merasa lebih baik tentang merindukan ayah, dan aku membantunya menemukan suaranya lagi. Ini seperti lingkaran bantuan. Bima menatap wanita luar biasa ini dan putranya yang luar biasa, menyadari bahwa ia telah salah memahami segalanya tentang situasi mereka. Ini bukan tentang amal, ini tentang kesempatan, martabat, dan kesempatan untuk membangun sesuatu yang berarti. 3 hari kemudian, Bima duduk di seberang Anjani Pratama di ruang konferensi eksekutifnya di lantai 4 Wijaya Group. Kontrasnya sangat mencolok. Anjani dengan gaun terbaiknya, yang masih jelas-jelas bekas, dikelilingi oleh kursi kulit Italia dan jendela dari lantai ke langit-langit yang menawarkan pemandangan seluruh kota. Saya sudah berbicara dengan Departemen Sumber Daya Manusia kami, Bima memulai, menyelipkan sebuah map di seberang meja mahoni. Kami memiliki lowongan di program kesejahteraan korporat kami. Posisi ini melibatkan koordinasi layanan kesehatan untuk karyawan kami, bekerja dengan staf medis kami, dan akhirnya mengelola inisiatif kesehatan. Ini sempurna untuk seseorang dengan latar belakang dan gelar keperawatan masa depan Anda. Anjani membuka map itu. Matanya membelalak saat membaca angka gaji. Pak Wijaya, ini lebih dari yang saya hasilkan dalam 6 bulan dari 3 pekerjaan saya digabungkan. Ada lagi, lanjut Bima, merasakan campuran aneh antara gugup dan gembira. Posisi ini dilengkapi dengan tunjangan kesehatan penuh, penggantian biaya kuliah untuk menyelesaikan gelar keperawatan Anda, dan fasilitas rekreasi di gedung tempat Adit bisa tinggal sepulang sekolah sampai Anda selesai bekerja. Untuk pertama kalinya sejak ia bertemu dengannya, Anjani Pratama tampak benar-benar terkejut. Ia menatap kertas-kertas itu sejenak, lalu menatap Bima dengan mata yang berkilauan dengan air mata yang tidak tumpah. Kenapa? Tanyanya sederhana. Ini sangat murah hati, tapi mengapa Anda melakukan ini? Ini jauh melampaui membantu persahabatan anak-anak kita. Bima telah menanyakan pertanyaan yang sama pada dirinya sendiri 100 kali dalam 3 hari terakhir. Jawabannya telah mengkristal secara perlahan, menyakitkan, seperti kebenaran yang telah ia hindari sejak kematian Anjani. Karena Kirana tidak hanya menemukan suaranya lagi, katanya pelan, ia menemukan cahayanya. Dan Adit memiliki sesuatu yang istimewa, sesuatu yang tidak bisa diajarkan atau dibeli. Ia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Saya melihat apa yang ia lakukan untuk Kirana. Apa yang ia lakukan dengan anak-anak di perpustakaan. Ini bukan hanya persahabatan, ini adalah anugerah. Tangan Anjani sedikit gemetar saat ia membalik halaman. Posisi itu akan dimulai segera. Besok jika Anda bisa mengaturnya, kami akan menyediakan bantuan perumahan sementara saat Anda bertransisi. Tidak, suara Anjani tegas lagi. Tidak ada bantuan perumahan. Saya akan bertahan dengan apartemen kami, sampai saya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Tapi pekerjaan itu, ia menatapnya dengan senyum yang mengubah seluruh wajahnya. Pekerjaan itu akan saya terima dengan rasa terima kasih dan janji bahwa Anda tidak akan menyesali keputusan ini. Saat mereka berjabat tangan, Bima merasakan sesuatu bergeser di dadanya, keringanan yang belum pernah ia rasakan sejak sebelum Anjani meninggal. Tetapi saat ia melihat Anjani mengumpulkan kertas-kertas itu dengan tangan gemetar, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ia baru saja memulai sesuatu yang akan mengubah hidup mereka semua dengan cara yang tidak bisa ia bayangkan. Sore itu, ketika Adit dan Kirana bertemu di taman, berita itu meledak dari Adit seperti kembang api. Kirana, Kirasne, coba tebak, ibu dapat pekerjaan sungguhan di gedung ayahmu. Pekerjaan dengan asuransi dan semuanya, kita tidak harus pindah. Ia berputar di kotak pasir, lengannya terentang pasir berterbangan kemana-mana. Wajah Kirana bersinar dengan kegembiraan murni. Benarkah? Sungguh. Aku akan tinggal selamanya, Adit menyatakan. Dan bagian terbaiknya adalah ada tempat untuk anak-anak di gedung itu. Jadi aku bisa dekat dengan ibu saat dia bekerja. Dan mungkin kadang-kadang kita bisa bertemu di siang hari. Bima menyaksikan perayaan mereka dengan kehangatan di dadanya yang terasa aneh dan indah. Tetapi ketika orang tua lain di taman bermain mulai
memperhatikan interaksi mereka. Seorang pria yang jelas kaya, mengawasi putrinya, bermain dengan seorang anak dari sisi kota yang salah. Ia mulai memahami bahwa masalahnya baru saja dimulai. Bisikan segera dimulai. Bukankah itu Bima Wijaya? Apa sih yang dia lakukan di sini? Ya sampun. Pakaian anak laki-laki itu sepertinya dari pasar loak. Aneh sekali melihat mereka bersama. Untuk pertama kalinya, Bima menyadari bahwa menyatukan dua dunia bukan hanya tentang uang atau pekerjaan. Ini tentang menghadapi masyarakat yang lebih suka, kelasnya terpisah dan amalnya tidak terlihat. Tetapi saat ia melihat Kirana dan Adit membangun kreasi pasir terbaru mereka, sebuah rumah dengan jendela menghadap ke langit agar mereka bisa melambai pada orang tua mereka di surga, Bima tahu tidak ada jalan untuk kembali. Ia telah berkomitmen pada jalan ini, dan kemanapun itu mengarah, mereka akan berjalan bersama. 2 minggu setelah posisi baru Anjani di Wijaya Group, retakan pertama mulai muncul. Bima mengetahuinya ketika asistennya, Ibu Sari, mengetuk pintu kantornya dengan ekspresi yang berarti masalah. "Pak Wijaya, kita perlu membahas situasi dengan Ibu Anjani," kata Ibu Sari, menutup pintu di belakangnya dengan hati-hati yang tidak biasa. "Situasi apa?" "Pekerjaannya sangat baik. Para karyawan menyukai program kesejahteraan yang sedang ia terapkan." Ibu Sari bergeser tidak nyaman. "Bukan kinerjanya, Pak, ini persepsinya. Beberapa anggota dewan telah menyuarakan keprihatinan tentang keterlibatan pribadi Anda dalam perekrutannya. Ada desas-desus yang beredar tentang favoritisme, tentang Anda melanggar kebijakan perusahaan untuk alasan pribadi." Bima merasakan rahangnya mengeras. Anjani Pratama dipekerjakan berdasarkan kualifikasinya dan kebutuhan tulus kami akan seseorang dengan keahliannya. Fakta bahwa anak-anak kami berteman tidak relevan. "Begitukah?" tanya Ibu Sari lembut. "Pak, saya sudah bekerja untuk Anda selama 8 tahun. Saya belum pernah melihat Anda secara pribadi mewawancarai kandidat untuk posisi tingkat menengah. Apalagi seseorang tanpa gelar sarjana penuh." Orang-orang membicarakannya. Sebelum Bima bisa menjawab, teleponnya berdering. "Sekolah Kirana." "Pak Wijaya, ini Kepala Sekolah Wati. Bisakah Anda datang sore ini? Ada insiden dengan Kirana." 1 jam kemudian, Bima duduk di kantor kepala sekolah, sementara Kirana gelisah di kursi di sebelahnya, wajahnya berlinang air mata. Di seberang mereka duduk ibu lain, Ibu Laras, yang putrinya Bintang sekelas dengan Kirana. Kirana mendorong Bintang saat istirahat, jelas Kepala Sekolah Wati. Tetapi ketika kami bertanya mengapa, dia bilang Bintang menyebut temannya Adit anak miskin dan mengatakan dia bodoh karena bermain dengan anak-anak miskin. Ibu Laras mendengus dengan jijik. Bintang hanya mengamati bahwa Kirana tampaknya telah membentuk keterikatan yang tidak pantas dengan seorang anak dari latar belakang yang sangat berbeda. Anak-anak perlu belajar tentang batasan sosial yang pantas. Bima merasakan kemarahan menggelegak di dadanya, tetapi sebelum ia bisa berbicara, suara kecil Kirana memecah ketegangan. "Adit bukan anak miskin. Dia anak paling baik dan paling pintar yang aku kenal. Dia membacakan cerita untuk anak-anak kecil dan membuat mereka merasa lebih baik saat sedih. Bintang tidak tahu apa-apa tentang dia, dan dia juga tidak tahu apa-apa tentang menjadi sedih." Ruangan itu menjadi sunyi. Kirana baru saja mengucapkan lebih banyak kata untuk membela temannya daripada yang pernah ia ucapkan kepada siapapun di sekolah dalam 3 tahun. "Kirana, mendorong tidak pernah pantas," kata Kepala Sekolah Wati lembut. "Tapi saya mengerti kamu membela temanmu. Itu menunjukkan kesetiaan." Wajah Ibu Laras memerah. "Itulah yang saya maksud. Asosiasi ini jelas mempengaruhi perilaku Kirana. Mungkin Pak Wijaya harus mempertimbangkan kembali untuk mengizinkan putrinya menghabiskan waktu dengan anak-anak dari keadaan yang begitu berbeda." Bima berdiri perlahan, suaranya sangat tenang. "Ibu Laras, putri saya menemukan suaranya untuk pertama kalinya dalam 3 tahun karena persahabatannya dengan Adit Pratama. Jika Anda punya masalah dengan itu, saya sarankan Anda memeriksa prasangka Anda sendiri daripada mempertanyakan keputusan pengasuhan saya." Saat mereka meninggalkan sekolah, Kirana menyelipkan tangannya ke tangan Bima. "Ayah, aku minta maaf karena mendorong Bintang, tapi aku tidak menyesal telah membela Adit. Ibu dulu bilang, membela orang yang kita cintai selalu benar, meskipun itu sulit." Bima meremas tangannya, merasa bangga dan takut pada saat yang sama.
Kirana belajar untuk memperjuangkan apa yang penting baginya, tetapi dengan melakukannya ia juga belajar bahwa pengaturan keluarga barunya akan menghadapi perlawanan dari dunia yang lebih suka batasannya digambar dengan jelas. Malam itu, saat Bima menidurkan Kirana, ia menanyakan pertanyaan yang telah ia takuti. Ayah, mengapa sebagian orang berpikir, Adit tidak sebaik aku? Dia lebih pintar dari sebagian besar anak di kelasku, dan dia jelas lebih baik hati. Bima duduk di tepi tempat tidurnya, mencari kata-kata yang bisa menjelaskan prasangka orang dewasa kepada hati seorang anak yang polos. Beberapa orang menilai orang lain berdasarkan hal-hal yang tidak penting, sayang. Hal-hal seperti berapa banyak uang yang dimiliki keluarga mereka atau di mana mereka tinggal. Tapi kamu tahu apa yang benar-benar penting, kan? Seberapa baik hati mereka di dalam, kata Kirana lembut. Dan jika mereka membuatmu merasa ingin bicara saat kamu pikir kamu sudah lupa caranya. Tepat sekali. Dan Kirana, ayah bangga padamu karena membela Adit. Meskipun mendorong bukanlah jawabannya, lain kali gunakan kata-katamu. Kamu punya kata-kata yang kuat sekarang. Saat Bima mematikan lampu, suara Kirana merembes melalui kegelapan. Ayah, apakah orang akan mencoba membuat Adit dan ibunya pergi karena mereka pikir kita tidak seharusnya bersama? Pertanyaan itu menghantam Bima seperti pukulan fisik, karena kenyataannya adalah ia mulai takut jawabannya mungkin ya. Krisis datang pada hari Selasa pagi di bulan Juni, cepat dan brutal seperti badai musim panas. Bima sedang meninjau laporan triwulanan ketika Ibu Sari masuk ke kantornya tanpa mengetuk, wajahnya pucat dan mendesak. Pak, Anda harus segera melihat ini. Ia mendorong sebuah koran lokal ke seberang mejanya, tangannya sedikit gemetar. Judul berita itu membuat darah Bima membeku. Kasus amal pribadi CEO Wijaya Group, favoritisme atau romantisme. Di bawahnya ada foto Bima, Anjani, Adit, dan Kirana. Meninggalkan perpustakaan bersama akhir pekan sebelumnya, tampak seperti sebuah keluarga bagi seluruh dunia. Artikel itu adalah sebuah mahakarya sindiran dan spekulasi yang diperhitungkan. Itu mempertanyakan kualifikasi Anjani, menyindir hubungan yang tidak pantas, dan melukiskan Bima sebagai seorang CEO yang melanggar kebijakan perusahaan untuk keuntungan pribadi. Lebih buruk lagi, itu menggali kisah Kirana, menggambarkannya sebagai putri trauma dari almarhumah Anjani Wijaya, yang sekarang berpotensi digunakan sebagai pion dalam krisis paruh baya ayahnya. Bagaimana mereka mendapatkan informasi ini? Tuntut Bima, suaranya sangat tenang. Reporter itu berbicara dengan beberapa karyawan, mantan orang tua di sekolah, bahkan beberapa pengunjung taman. Seseorang telah membocorkan detail selama berminggu-minggu. Ibu Sari berhenti sejenak. Pak Dewan akan mengadakan rapat darurat sore ini. Mereka khawatir tentang reputasi perusahaan. Pada tengah hari, telepon Bima berdering tanpa henti. Pada pukul 2 siang, cerita itu telah diangkat oleh media berita keuangan. Pada pukul 4 sore, saham Wijaya Group turun 3%. Pada pukul 5 sore, Bima mendapati dirinya duduk di hadapan dewan direksinya sendiri, seperti seorang terdakwa di pengadilan. Bima, kita sudah berteman selama 15 tahun, kata Bapak Surya, ketua dewan dan teman kuliah lama Bima. Tapi situasi ini menjadi tidak dapat dipertahankan. Penampilan ketidakpantasan ini merusak reputasi perusahaan kita. Tidak ada ketidakpantasan, kata Bima tegas. Anjani Pratama dipekerjakan berdasarkan kualifikasinya dan kebutuhan tulus kami. Seorang wanita dengan gelar yang belum selesai dan tidak ada pengalaman korporat, dipekerjakan dengan gaji 30% di atas standar industri. Yang kebetulan putranya adalah sahabat putri Anda. Anggota Dewan Ibu Kartika menggelengkan kepalanya. Bima, bahkan jika semuanya benar, penampilannya sangat buruk. Bima melihat sekeliling ruangan ke wajah-wajah yang telah ia kenal selama bertahun-tahun. Orang-orang yang telah ia percayai dengan masa depan perusahaannya. Kalian memintaku untuk memecatnya? Keheningan membentang seperti kawat berduri. Kami memintamu untuk membuat keputusan tentang apa yang lebih penting, kata Bapak Surya pelan. Hubungan pribadimu atau perusahaan yang istrimu bantu bangun? Penyebutan nama Anjani menghantam Bima seperti tamparan. Anjani, yang percaya dalam menggunakan kesuksesan untuk mengangkat orang lain. Anjani, yang akan menyukai semangat Adit dan martabat Anjani. Anjani,
yang telah membuat Bima berjanji bahwa ia tidak akan pernah membiarkan hati Kirana tertutup dari dunia. "Aku butuh waktu untuk berpikir," kata Bima. Bangkit tiba-tiba. "Kamu punya waktu sampai hari Jumat," kata Ibu Kartika. "Entah Ibu Anjani mengundurkan diri, atau kami akan terpaksa mengadakan mosi tidak percaya pada kepemimpinanmu." Malam itu, Bima duduk di kantornya dengan segelas whisky yang tidak bisa ia nikmati, menatap foto Anjani yang menggendong bayi Kirana. Apa yang akan Anjani lakukan? Apa yang akan ia katakan tentang dunia yang menghukum kebaikan dan menuntutnya untuk memilih antara penyembuhan putrinya dan reputasi perusahaannya? Teleponnya bergetar dengan pesan dari Anjani. "Pak Wijaya, saya melihat beritanya. Saya akan menyerahkan surat pengunduran diri saya besok. Terima kasih atas kesempatannya. Adit dan saya akan baik-baik saja." Sebelum Bima bisa menjawab, Kirana muncul di ambang pintu dengan piyamanya, wajahnya berlinang air mata. "Ayah, Adit menelepon. Dia bilang ibunya harus berhenti dari pekerjaannya karena orang-orang mengatakan hal-hal buruk tentang kita berteman. Dia bilang mungkin kita tidak seharusnya bertemu lagi karena kita menyebabkan terlalu banyak masalah." Hati Bima hancur saat ia menatap wajah putrinya yang hancur. Ia telah menemukan suaranya, kegembiraannya, sahabatnya. Dan sekarang prasangka orang dewasa mengancam untuk mengambil semuanya darinya. "Benarkah, Ayah? Apakah kita harus berhenti berteman dengan Adit karena orang tidak suka kita bersama?" Bima menyadari bahwa momen ini akan menentukan tidak hanya masa depannya, tetapi juga pemahaman Kirana tentang apakah cinta dan kesetiaan lebih penting daripada opini publik dan kesuksesan finansial. Jawabannya akan mengubah segalanya. Bima tidak tidur malam itu. Saat fajar menyingsing, ia telah membuat keputusan yang akan menyelamatkan keluarganya atau menghancurkan semua yang telah ia bangun. Ia menelepon Ibu Sari pada jam 6 pagi. "Batalkan semua pertemuanku hari ini dan adakan konferensi pers darurat pada jam 2 siang ini." "Pak, Dewan secara khusus menyarankan untuk tidak..." "Aku tidak meminta saran. Aku memberitahumu apa yang akan kita lakukan." Pada jam 7 pagi, Bima mengetuk pintu apartemen Anjani. Ia membuka pintu masih dengan piyamanya. Matanya merah karena menangis. "Pak Wijaya, saya serius dengan apa yang saya katakan. Saya akan mengundurkan diri hari ini. Saya tidak akan membiarkan Adit dan Kirana menderita karena orang dewasa tidak bisa menerima persahabatan mereka." "Bolehkah saya masuk? Kita perlu bicara." Di ruang tamu kecil, Adit duduk di meja dapur mengaduk-aduk sereal di mangkuknya, keceriaannya yang biasa meredup. Ketika ia melihat Bima, ia tersenyum dengan berani. "Hai Pak Wijaya, aku sudah bilang pada Kirana dia tidak boleh sedih tentang pekerjaan ibu. Kami akan baik-baik saja. Kami selalu baik-baik saja." Ketahanan anak itu di hadapan kekejaman orang dewasa menghancurkan sesuatu di dada Bima. "Adit, bagaimana jika aku bilang ibumu tidak harus berhenti? Bagaimana jika aku bilang terkadang orang dewasa harus melawan para pengganggu sama seperti anak-anak?" Mata Adit membelalak. "Maksudmu, seperti saat Kirana mendorong Bintang karena mengatakan hal-hal buruk tentangku?" "Tepat seperti itu, kecuali alih-alih mendorong, aku akan menggunakan kata-kataku." Kata-kata yang sangat publik. Anjani menatapnya. "Pak Wijaya, Anda tidak bisa mempertaruhkan perusahaan Anda untuk kami. Itu tidak sepadan." "Kalian salah," kata Bima pelan. "Kalian berdua telah mengembalikan putriku, menunjukkan padaku apa yang penting. Dan jika perusahaanku tidak bisa bertahan karena aku melakukan hal yang benar, maka mungkin itu bukan perusahaan yang Anjani dan aku impikan untuk dibangun." Pukul 2 siang itu, Bima berdiri di hadapan ruangan yang penuh dengan wartawan, kamera dan wajah-wajah skeptis. Di belakangnya, sebuah layar besar menampilkan logo Wijaya Group dan pernyataan misi, membangun komunitas, memperkuat keluarga, menciptakan peluang. "Selamat siang, saya di sini untuk mengatasi spekulasi baru-baru ini mengenai praktik perekrutan perusahaan saya dan hubungan pribadi saya." Suara Bima tegas, terkendali. 3 bulan yang lalu, putri saya yang berusia 7 tahun Kirana mengucapkan kata-kata pertamanya dalam lebih dari 3 tahun. Ia telah membisu sejak kehilangan ibunya dalam kecelakaan mobil, meskipun upaya para ahli terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Sebuah gumaman menyebar di antara kerumunan. Ini bukan yang mereka harapkan.
Kirana menemukan suaranya kembali berkat persahabatannya dengan Adit Pratama yang berusia 7 tahun. Seorang anak yang luar biasa, yang mengerti kehilangan, yang menunjukkan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan, dan yang memiliki anugerah untuk menyembuhkan hati yang hancur. Ibu Adit, Anjani Pratama, sedang mengejar gelar keperawatan sambil bekerja di 3 pekerjaan untuk menghidupi putranya setelah kehilangan suaminya dalam kecelakaan kerja. Bima berhenti, menatap lurus ke kamera. Ketika saya mengetahui bahwa keluarga Pratama menghadapi penggusuran, saya dihadapkan pada sebuah pilihan. Saya bisa menulis cek dan merasa baik tentang amal saya, atau saya bisa menciptakan kesempatan bagi seorang wanita pekerja keras untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan putranya. Saya memilih kesempatan. Saya memilih untuk menawarkan Anjani Pratama posisi di perusahaan kami. Posisi yang ia sangat memenuhi syarat setelah mengatasi kesulitan sambil mempertahankan martabatnya, etos kerjanya, dan komitmennya untuk membantu orang lain. Ruangan itu benar-benar sunyi. Wijaya Group selalu menjunjung tinggi prinsip bahwa kesuksesan tidak berarti apa-apa jika tidak mengangkat orang lain. Hari ini saya menegaskan kembali komitmen itu. Anjani Pratama dipekerjakan bukan karena anak-anak kami berteman, tetapi karena ia mewujudkan nilai-nilai di mana perusahaan ini dibangun. Setiap anggota dewan yang tidak dapat mendukung keputusan ini dipersilakan untuk mengundurkan diri. Bima melangkah lebih dekat ke mikrofon, suaranya semakin kuat. Saya tidak akan meminta maaf karena putri saya menemukan suaranya. Saya tidak akan meminta maaf karena mengakui bakat tanpa memandang kode pos seseorang. Dan saya tidak akan meminta maaf karena percaya bahwa di Indonesia persahabatan antara anak-anak harus dirayakan, bukan diawasi. Saat Bima meninggalkan podium, wartawan meneriakkan pertanyaan, tetapi ia mengabaikan semuanya. Ia telah mengatakan apa yang perlu ia katakan, sekarang ia harus hidup dengan konsekuensinya. Teleponnya berdering sebelum ia mencapai mobilnya. Nama Bapak Surya berkedip di layar. Bima, apa yang baru saja kamu lakukan? Aku mengatakan yang sebenarnya, Surya. Sesuatu yang sepertinya sudah kita lupakan caranya. Dewan akan rapat malam ini. Itu tidak perlu, sela Bima. Karena aku baru saja mengingat sesuatu yang penting. Aku memiliki 52% dari perusahaan ini. Yang berarti aku tidak melayani Dewan. Kalian yang melayaniku. Keheningan di seberang sana memekakkan telinga. Sekarang permisi, aku harus menjemput putriku dari sekolah. Dia mungkin bertanya-tanya, apakah persahabatannya akan menghancurkan semua yang ia sayangi? Dan aku bisa memberitahunya bahwa beberapa hal layak diperjuangkan. Saat Bima menutup telepon, ia menyadari bahwa untuk pertama kalinya sejak kematian Anjani, ia merasa seperti pria yang dinikahinya. Pria yang percaya bahwa melakukan hal yang benar lebih penting daripada merasa nyaman. Tetapi ujian sebenarnya akan datang ketika Kirana menanyakan pertanyaan yang ia tahu sedang menunggunya. Apakah ia telah menyelamatkan keluarga barunya, atau apakah sikap publiknya justru memperburuk keadaan? Jawabannya datang lebih cepat dari yang Bima duga. Ketika ia tiba di sekolah Kirana, ia menemukannya duduk di kantor kepala sekolah bersama Adit. Kedua anak itu berpegangan tangan dan tampak sangat tenang untuk 2 anak berusia 7 tahun yang hidupnya baru saja dijungkir balikkan. Pak Wijaya, kata kepala sekolah Wati sambil berdiri saat Bima masuk. Saya menelepon karena anak-anak bersikeras untuk bersama hari ini dan mengingat situasinya. Kami pikir akan lebih baik menahan mereka di kantor di mana mereka akan aman dari perhatian media. Melalui jendela, Bima bisa melihat fan berita di tempat parkir sekolah. Wartawan dengan kamera menunggu sekilas anak-anak di pusat cerita. Ayah, Kirana melompat dan berlari ke arahnya. Ayah benar-benar memberitahu semua orang di TV bahwa Adit dan Anjani harus tetap tinggal. Ayah benar-benar bilang, persahabatan lebih penting daripada pendapat orang jahat. Ya sayang, ayah mengatakan yang sebenarnya tentang apa arti kamu dan Adit bagi keluarga kita. Adit mendekat dengan lebih ragu-ragu. Pak Wijaya, ibu melihat pidato Anda di TV di tempat kerja. Dia menangis, tapi kali ini air mata bahagia. Dia bilang Anda orang paling berani yang pernah ia temui. Adit, ibumu yang berani. Membesarkanmu sendirian. Bekerja begitu keras untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Itu membutuhkan keberanian sejati.
Pak Wijaya, selaku Kepala Sekolah Wati dengan lembut, ada sesuatu yang harus Anda ketahui. Setelah konferensi pers Anda ditayangkan, kami menerima lebih dari 200 panggilan telepon. Sebagian besar mendukung. Orang tua berbagi cerita mereka sendiri tentang anak-anak mereka menemukan persahabatan lintas batas sosial. Orang-orang memuji Anda karena mengambil sikap. Bima merasakan percikan kecil harapan. Dan yang lainnya, beberapa keluhan. Sebagian besar dari orang-orang yang pernah bermasalah dengan kami sebelumnya. Tetapi secara keseluruhan responsnya sangat positif. Sepertinya pesan Anda beresonansi dengan lebih banyak orang daripada yang Anda duga. Saat mereka bersiap untuk pergi melalui pintu belakang untuk menghindari media, Kirana menarik lengan baju Bima. "Ayah, bolehkah Adit ikut pulang dengan kita hari ini? Aku ingin menunjukkan padanya taman ibu. Kurasa dia akan suka melihat di mana ibu menanam bunga yang kembali setiap tahun, bahkan setelah musim dingin membuat mereka tidur." Bima menatap kedua anak yang luar biasa ini, yang telah menemukan satu sama lain melalui rintangan yang mustahil dan membangun kembali kepingan-kepingan yang hancur satu sama lain hanya dengan persahabatan murni. "Tentu saja boleh, sayang. Kurasa ibumu akan senang Adit melihat tamannya." Malam itu, saat Bima melihat Kirana dan Adit membaca bersama di Taman Anjani, sementara Anjani membantu menyiapkan makan malam di dapurnya, teleponnya berdering. ID pemanggil menunjukkan nomor Bapak Surya. "Bima, aku berutang permintaan maaf padamu. Dewan bertemu malam ini. Dan setelah melihat respons publik terhadap pidatomu, kami dengan suara bulat memutuskan untuk mendukung posisimu. Lebih dari itu, kami ingin memperluas program kesejahteraan yang sedang dikembangkan Anjani, menjadikannya inisiatif unggulan." Bima melangkah keluar agar bisa berbicara secara pribadi. "Apa yang mengubah pikiranmu, Surya?" "Istriku. Dia mengingatkanku bahwa putri kami berjuang dengan kecemasan selama 2 tahun setelah perceraian kami. Dan satu-satunya hal yang membantunya adalah persahabatan dengan seorang gadis dari latar belakang yang sama sekali berbeda. Terkadang kita terlalu fokus melindungi apa yang kita miliki sehingga kita lupa mengapa kita membangunnya sejak awal." Melalui jendela dapur, Bima bisa melihat Anjani dan Kirana bekerja berdampingan, saling mengajari. Anjani menunjukkan cara membumbui sayuran. Kirana menunjukkan herbal apa yang tumbuh di berbagai bagian taman. "Surya, ada satu hal lagi. Aku ingin mendirikan dana beasiswa. Beasiswa Memorial Anjani Wijaya untuk orang tua tunggal yang mengejar gelar di bidang kesehatan. Aku ingin memastikan keluarga lain seperti keluarga Anjani memiliki kesempatan yang pantas mereka dapatkan. Anggap saja sudah beres." Dan Bima, anak kecil itu, dia sesuatu yang istimewa, bukan? Bima melihat Adit dengan hati-hati, menyirami tanaman yang ditunjukkan Kirana, menjelaskan kepada setiap bunga mengapa penting untuk minum air agar tumbuh kuat. Ya, mereka berdua. Saat Bima menutup telepon, Kirana muncul di sampingnya, menyelipkan tangan mungilnya ke tangannya. "Ayah, Adit ingin tahu apakah kita bisa makan malam seperti ini setiap minggu, seperti keluarga sungguhan yang memilih untuk bersama daripada harus bersama." Bima menatap wajah penuh harap putrinya, lalu kembali ke dapur, di mana Adit membuat Anjani tertawa dengan cerita bersemangat tentang harinya. "Kurasa itu terdengar sempurna, Kirana. Kurasa ibu ingin kita memilih keluarga kita dengan hati kita." Tetapi saat Bima mengucapkan kata-kata itu, ia menyadari masih ada satu ujian lagi yang akan datang, yang akan menentukan apakah keluarga non-konvensional mereka benar-benar dapat bertahan di dunia yang lebih menyukai kisah cinta yang sederhana dan garis sosial yang jelas. Besok akan membawa tantangan terakhir, dan Bima tidak yakin apakah salah satu dari mereka siap untuk apa yang akan terungkap. Ujian terakhir datang pada pagi yang dingin di bulan Juli, 6 bulan setelah Kirana pertama kali mengucapkan nama Adit di kotak pasir itu. Bima sedang meninjau aplikasi untuk beasiswa Memorial Anjani Wijaya, ketika Ibu Sari mengetuk pintunya dengan ekspresi yang sudah ia kenali. Tatapan yang berarti seseorang dari masa lalunya akan bertabrakan dengan masa kininya. "Pak Wijaya, ada seseorang di sini untuk bertemu Anda. Katanya ini tentang keluarga Pratama dan dia tidak akan berbicara dengan orang lain. Namanya Dr. Lestari dan dia tampak tertekan."
Wanita yang memasuki kantor Bima berusia sekitar 50-an dengan rambut beruban yang disanggul ketat dan pembawaan seseorang yang terbiasa dengan percakapan sulit. Ia membawa dirinya dengan otoritas seseorang yang menyampaikan berita yang mengubah hidup untuk mencari nafkah. Pak Wijaya, saya Dr. Lestari dari Rumah Sakit Anak. Saya adalah konselor trauma. Kirana selama tahun pertama setelah kecelakaan, ia berhenti mempelajari wajahnya. Saya perlu berbicara dengan Anda tentang Adit Pratama. Darah Bima berubah menjadi S. Itu usti ukain fistiwa berkesiwat siwa kinmesh. Adit sakit. Apakah terjadi sesuatu? Saya mazam tiu saya tidak seperti itu. Tapi ada sesuatu yang perlu Anda ketahui. Sesuatu yang seharusnya saya katakan berbulan-bulan yang lalu ketika saya pertama kali melihat liputan berita. Dr. Lestari duduk dengan berat, seolah-olah beban kata-katanya terlalu berat untuk ditanggung sambil berdiri. Pak Wijaya, Adit Pratama juga pasien saya. Kata-kata itu menghantam Bima seperti pukulan fisik. Apa maksud Anda? 18 bulan yang lalu, ketika ayahnya meninggal dalam kecelakaan konstruksi itu, Adit berada di dalam mobil yang membawa ayahnya ke rumah sakit. Dia melihat semuanya, kecelakaan itu, ambulans, saat-saat terakhir ayahnya. Dia mengalami mutisme selektif seperti Kirana. Selama 8 bulan, Adit tidak berbicara dengan siapapun kecuali ibunya, dan bahkan saat itu hanya dengan berbisik. Bima merasa ruangan berputar di sekelilingnya. Itu tidak mungkin. Adit berbicara terus-menerus. Dia anak paling verbal yang pernah saya temui. Sekarang ya, tapi ketika dia pertama kali datang kepada saya, dia sama diamnya dengan Kirana. Penyembuhannya dimulai sekitar 4 bulan yang lalu, tepat saat dia bertemu Kirana. Dr. Lestari mencondongkan tubuh ke depan, matanya tajam. Pak Wijaya, apa yang terjadi antara Kirana dan Adit di kotak pasir itu bukan hanya persahabatan. Itu adalah dua anak yang trauma saling mengenali rasa sakit satu sama lain dan saling menyembuhkan melalui koneksi. Wahyu itu menghancurkan semua yang Bima pikir ia pahami. Adit tidak membantu. Kirana menemukan suaranya. Mereka menemukan suara mereka bersama-sama. Anak yang tampak begitu percaya diri, begitu berbakat secara alami untuk membantu orang lain, telah berjuang dalam pertempurannya sendiri dengan keheningan. Mengapa Anjani tidak memberitahuku? Tanya Bima. Suaranya nyaris berbisik. Karena Adit membuatnya berjanji untuk tidak memberitahu. Dia takut jika orang tahu dia juga pernah hancur. Mereka tidak akan mempercayainya untuk membantu Kirana. Dia melindungi pemulihan Kirana, menyembunyikan perjalanannya sendiri. Bima memejamkan mata, melihat setiap interaksi antara anak-anak itu dalam cahaya baru. Kebijaksanaan Adit tentang merindukan orang, pemahaman naluriahnya tentang kebisuan Kirana, kemampuan alaminya untuk terhubung dengan anak-anak yang terluka. Semuanya masuk akal dengan cara yang menghancurkan. Ada lagi, saya lanjut Dr. Lestari. Pada hari kecelakaan ayahnya, dia sedang bekerja di proyek konstruksi untuk Wijaya Group. Lokasi konstruksi tempat dia meninggal adalah fondasi untuk kantor pusat korporat baru Anda. Dunia Bima miring pada porosnya. Ayah Adit telah meninggal membangun impian Bima. Sementara Bima duduk di rapat dewan merencanakan masa depan, pria yang kematiannya telah membuat Adit trauma terbunuh saat menciptakan sesuatu untuk warisan keluarga Wijaya. Dr. Lestari, mengapa Anda memberitahuku ini sekarang? Karena Adit sedang berjuang lagi. Perhatian media, pengawasan terhadap persahabatannya dengan Kirana membawa kembali traumanya. Anjani menelepon kemarin karena dia mulai menarik diri, mulai menyalahkan dirinya sendiri atas masalah yang dihadapi keluarga Anda. Dia pikir, jika dia tidak hancur, semua ini tidak akan terjadi. Ironisnya sangat menghancurkan. Adit yang telah menyelamatkan Kirana dengan cukup berani untuk berbicara terlebih dahulu, sekarang menarik diri ke dalam keheningan karena ia takut kehancurannya menyakiti orang-orang yang ia cintai. Bima berdiri tiba-tiba. Aku harus menemuinya sekarang. 20 menit kemudian, Bima mendapati dirinya kembali di Jalan Palem nomor 231, tetapi kali ini ia tidak membawa cek atau tawaran pekerjaan. Ia membawa beban pemahaman dan tekad untuk menyelamatkan anak yang telah menyelamatkan putrinya. Anjani membuka pintu, wajahnya berlinang air mata.
Pak Wijaya, saya baru saja akan menelepon Anda. Adit sangat pendiam sejak kemarin. Dia bahkan tidak mau berbicara dengan Kirana di telepon. Anjani, kita perlu bicara. Semua bersama-sama. Mereka menemukan Adit di kamarnya, duduk di dekat jendela dengan teleskop yang diberikan ayahnya, menatap langit mendung dengan mata yang telah kehilangan cahayanya. Ketika ia melihat Bima, ia tersenyum lemah. Hai Pak Wijaya, maaf aku aneh akhir-akhir ini. Aku hanya tidak ingin membuat masalah lagi untuk Kirana. Bima duduk di tempat tidur kecil Adit, hatinya hancur untuk anak luar biasa yang menanggung beban terlalu berat untuk bahu muda. Adit, Dr. Lestari datang menemuiku hari ini. Dia memberitahuku tentang ayahmu, tentang kecelakaan itu, tentang bagaimana kamu juga tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Wajah Adit runtuh. Dia berjanji tidak akan memberitahu. Aku membuatnya berjanji karena aku tidak ingin kamu tahu. Kenapa? Suara Bima lembutnya karena suara Adit pecah. Yes, karena jika orang tahu aku juga hancur, mereka mungkin berpikir aku memperburuk Kirana bukannya membuatnya lebih baik. Dan karena ayahku meninggal saat membangun sesuatu untuk perusahaanmu. Dan aku takut kamu akan terlalu sedih tentang itu untuk membiarkan kita tetap berteman. Kata-kata itu menghancurkan hati. Bima menjadi 1000 keping. Anak berusia 7 tahun ini telah melindungi semua orang. Kirana, Anjani, bahkan Bima sendiri, dengan menanggung rasa sakitnya sendirian. Adit, lihat aku. Bima menunggu sampai anak itu menatap matanya. Ayahmu tidak hanya meninggal saat membangun sesuatu untuk perusahaanku. Dia meninggal saat membangun sesuatu yang akan menciptakan pekerjaan bagi ratusan keluarga. Sesuatu yang akan membantu orang lain mencapai impian mereka. Dia seorang pahlawan sama sepertimu. Aku bukan pahlawan. Aku hanya seorang anak laki-laki yang ketakutan dan berhenti berbicara. Kamu adalah pahlawan karena kamu menemukan suaramu kembali dan menggunakannya untuk membantu Kirana menemukan suaranya. Kamu adalah pahlawan karena kamu melihat orang lain yang terluka dan memilih untuk berani untuknya ketika kamu masih belajar untuk berani untuk dirimu sendiri. Adit menyeka hidungnya dengan lengan bajunya. Benarkah? Sungguh, sangguh. Dan Adit, ada satu hal lagi yang perlu kamu ketahui. Kecelakaan ayahmu menyebabkan peraturan keselamatan baru yang telah menyelamatkan nyawa puluhan pekerja lain. Pengorbanannya berarti sesuatu, sama seperti persahabatanmu dengan Kirana berarti sesuatu. Saat Bima berbicara, ia melihat cahaya perlahan kembali ke mata Adit. Tetapi keajaiban sebenarnya terjadi ketika Kirana muncul di ambang pintu setelah meyakinkan sopirnya untuk membawanya ke apartemen ketika Adit tidak menjawab panggilannya. Adit Pratama, saya tanya dengan otoritas sengit seorang gadis 7 tahun dalam sebuah misi. Berhenti mengasihani dirimu sendiri, sekarang juga kita berdua hancur dan kita saling memperbaiki. Dan itu adalah hal terindah di seluruh dunia. Jika kamu mencoba mengambilnya dengan menjadi sedih karenanya, aku akan sangat marah padamu. Adit menatapnya sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Tawa sungguhan pertama yang Bima dengar darinya dalam beberapa minggu. Kirana Wijaya, kamu adalah sahabat paling suka memerintah yang pernah ada. Bagus. Sekarang kemari dan bantu aku memberitahu orang tua kita bahwa kita ingin melakukan sesuatu yang istimewa untuk semua anak yang ibu dan ayahnya ada di surga. Saat Bima melihat anak-anak itu berpelukan, ikatan penyembuhan mereka lebih kuat dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa ini tidak pernah menjadi cerita tentang seorang pria kaya yang membantu keluarga miskin. Ini adalah cerita tentang orang-orang yang hancur, menemukan satu sama lain dan memilih untuk menjadi keluarga, terlepas dari atau mungkin karena luka bersama mereka. 6 bulan kemudian, Bima berdiri di sayap anak-anak baru dari Pusat Dukungan Keluarga Anjani Wijaya, menyaksikan Adit dan Kirana memimpin kelompok dukungan untuk anak-anak yang telah kehilangan orang tua. Pusat itu, yang dibangun dengan dana dari Yayasan Memorial Anjani Wijaya dan dijalankan oleh Anjani Pratama, yang secara sah telah menjadi bagian dari keluarga mereka, melayani keluarga dari setiap sudut kota. Hal tentang merindukan seseorang, kata Adit kepada ruangan yang penuh dengan anak-anak, adalah rasa sakitnya tidak pernah benar-benar hilang, tetapi bisa mulai berkurang sakitnya ketika kamu menemukan orang lain yang mengerti.
Kirana mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kamu membantu anak-anak lain yang sedih sepertimu dulu, itu membuat kesedihan berubah menjadi sesuatu yang berguna, seperti bunga yang tumbuh dari tanah. Tanahnya tidak cantik, tetapi itu memungkinkan hal-hal indah. Bima tersenyum, teringat kutipan favorit Anjani. Penyembuhan bukanlah tentang melupakan rasa sakit. Ini tentang mengubahnya menjadi sesuatu yang membantu orang lain mengurangi rasa sakit. Saat ia melihat putrinya, keluarga besarnya, membantu anak pendiam lain menemukan kata-kata, Bima mengerti bahwa ini selalu menjadi rencana Anjani. Entah bagaimana, dari manapun ia mengawasi mereka, ia telah mengatur seluruh tabrakan indah dari hati-hati yang hancur ini, belajar untuk berdetak dalam harmoni lagi. Kirana menangkap tatapannya dan melambai, senyumnya cukup terang untuk menerangi seluruh kota. Di sampingnya, Adit menyeringai dan mengacungkan jempol pada Bima sebelum berbalik, lagi untuk membantu seorang gadis kecil yang mencoba mengucapkan nama ayahnya. Untuk pertama kalinya sejak ia meninggal, dua anak yang telah menemukan suara mereka di kotak pasir telah menjadi penyembuh bagi dunia yang penuh dengan orang-orang yang belajar berbicara setelah keheningan. Dan Bima Wijaya, CEO yang pernah berpikir bahwa cinta bisa diukur dengan rupiah dan kesuksesan bisa diukur dengan keuntungan, telah belajar bahwa hal-hal paling berharga dalam hidup tidak bisa dibeli. Mereka hanya bisa dipilih, dipelihara dan dibagikan dengan hati yang cukup berani untuk tetap terbuka meskipun berisiko hancur. Pada akhirnya, Kirana benar sejak awal. Terkadang, hal terindah di seluruh dunia hanyalah dua orang yang hancur memilih untuk saling memperbaiki, satu kata pada satu waktu. Suka dengan cerita yang mengharukan ini? Jika menyentuh hatimu, tinggalkan like, subscribe ke channel ini untuk cerita-cerita lain yang akan menggetarkan jiwamu. Aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan hal baru. Ceritakan padaku di kolom komentar. Apakah kamu percaya bahwa cinta melampaui kematian? Pernahkah kamu memiliki pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan orang terkasih yang telah meninggal? Aku ingin mendengar ceritamu. Dan jangan lupa bagikan video ini dengan orang spesial yang perlu percaya pada keajaiban dan kesempatan kedua. Sampai jumpa di cerita berikutnya dengan cinta.